Oke, kali ini saya akan menjelaskan sebuah sifat yang sangat-sangat penting buat ngebantu kamu biar bisa menyukai matematika ya, yaitu sifat distributif. Nah, di sini saya akan memberikan manfaatnya. Apa saja nih? Saya mulai dari definisi ya, atau bentuk umumnya nih. Bisa bilang rumus atau apalah sifat ya. Jadi kalau saya punya sebuah variabel A nih, lalu saya kalikan seperti ini gitu ya. Jadi A dikali B plus C, itu nanti hasilnya adalah A dikali B ditambah A dikali C gitu. Atau kalau di sininya dia kurang, maka di sini dia kurang. Jadi ini doang nih yang akan kita gunain gitu. Ini penting banget nih, mungkin terlihatnya sepele, tapi ini penting buat ngebantu kalian dalam berhitung yang efektif atau efisien. Di mana saja manfaatnya? Yuk, mari kita bahas. Kita mulai dari level SD dulu ya, sekolah dasar. Nah, di sini misalkan saya punya 4 nih. Dia lalu dikali dengan 7,7. Kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan 7,7. Gitu. Ini sama dengan berapa? Biasanya ada yang mengerjakan 4 dikali 7,7 dulu, lalu 6 dikali 7,7. Kemudian diapain? Dijumlah ya hasilnya. Ini nggak efektif nih. Nah, tujuan kita adalah melihat yang sama, melihat polanya. Apa saja yang sama? Yang terlihat banget sih ya 7,7 ini gitu. Nah, jadi 7,7 ini bisa kita tulis di sini mungkin 7,7. Nah, lalu 4 sama 6 di mana? Di sini gitu. Maka hasilnya adalah ya 4 tambah 6 dulu 10 ya. Lalu dikali dengan 7,7 gitu. Maka hasilnya berapa? 77. Nah, gampang kan? Oke. Lalu apalagi sih? Misalkan saya punya 21, saya tambahin dengan 35. Lalu saya tambahin dengan 14. Berapa nih hasilnya? Oke, coba kalau kalian perhatikan. Ya kita bisa jumlahin langsung ya, kayak 21 tambah 35 berapa, lalu hasilnya nanti ditambah dengan 14. Atau, nah ini yang efektif, kalian harus bisa melihat hubungan dari ketiga bilangan ini gitu. Jadi 21, 35, dan 14 ini punya hubungan. Apa saja sih? Ya 21 itu kan 7 kali 3, benar nggak? Ini 7 kali 5. Lalu yang ini 7 kali 2. Maka berdasarkan polanya ya, lihat yang sama itu 7, 7, 7. Maka kita bisa bikin kayak gini nih, 7-nya sekarang di depan. Jadi sengaja saya putar-putar biar nanti ngerti. Sama saja. Jadi di sini hasilnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 2. Oh, sorry, sebentar. 2. Nah, jadi ini hasilnya berapa? Ya 7 dikali dengan yang dalam kurung ini kita jumlahin ya. Berapa? 10 ya. Oh, hasilnya adalah 70 gitu. Oke, tadi kan saya bilang ini sama ini gitu ya. Ini sama ini bentuknya itu kan beda lah sama yang ini ya. Tapi ini sebenarnya sama ya. Ingat sifat komutatif dalam perkalian ya. Jadi dibalik itu sama aja ya, kayak 7,7 dikali dalam kurung 4 tambah 6 itu sama saja. Oke. Nah, kenapa sih saya buat kayak gini? Oke, perhatikan lagi ya di sini. Coba. Kalau kalian belajar FEB ya, ini untuk anak SD ya. FEB dari 21, 35, 14. Itu berapa sih? Ya, dengan kalian bisa melihat polanya, ingat hubungan dari ketiga bilangan ini, yaitu yang 7, di mana? Oke, ini penting nih. Di mana? 3, 5, 2 atau faktornya itu nggak kelipatan. Maka FEB-nya berapa? Yang sama ini yaitu 7. Jadi kita bisa langsung dapat nih FEB-nya. Menarik ya. Apalagi sih? Mungkin ini kali level buat dia habis SD itu SMP. Kayak mencari FEB dari misalkan saya punya 4 dari A kuadrat. Lalu apa saja ditambah A kuadrat BC. Kemudian saya punya 3 A pangkat 3 B kuadrat C. Lalu saya punya misalkan di sini 2 A pangkat berapa ya? A pangkat 1 saja, B, C
C-nya pangkat 4 misalkan. Nah, kamu disuruh nyari FPB-nya nih. Gimana ya? Nah, lihat hubungannya. Yang sama tuh mana aja? Yang sama. Dari ketiganya ya. Gitu, dari ini, dan ini gitu. Mana saja sih? Nah, kalau kalian perhatikan ini yang sama itu apa di sini? ABC-nya saja ya. Benar nggak? ABC di sini kita punya berapa nih? 4A berarti. Benar nggak? Lalu di sini kita punya ABC dikali berapa nih? Oh, sebentar. Saya hapus sebentar ya. Kurang geser. Kita punya apa nih di sini? ABC. Lalu kita punya apa? 3A-nya kuadrat, B-nya 1. Benar nggak? Lalu kita punya di sini ABC juga gitu. Lalu di sini 2C pangkat 3. Nah, perhatikan nih. Di sini yang sama hanyalah ABC saja. Gitu. Lalu yang sisanya yaitu 4A, 3A kuadrat B, 2C pangkat 3. Itu dia kelipatan nggak? Enggak ya. Jadi FEB-nya langsung kita dapat ABC. Kalau kita bikin penjumlahannya, misalkan dia dijumlah nih, maka hasilnya adalah ya ABC dalam kurung apa? 4A ditambah 3A kuadrat B ditambah 2C pangkat 3. Oke, sangat menarik ya. Ya, ini untuk level SD. Sekarang kita ke level SMP. Sebentar, sorry. Yang ini tuh biasa di SMP ya. Jadi ya berhubungan lah. Jadi mulai dikenalkan dengan variabel yaitu peubah. Jadi ABC itu nanti bisa berapa saja. Oke, kita lanjut lagi ke level yang lebih tinggi dari manfaat distributif. Kita hilangin dulu ya tulisan yang tadi. Oke, sekarang yang enak apa ya? Oh, oke. Yang simpel dulu aja. Misalkan saya punya 3X. Lalu saya tambah dengan 4X. Lalu saya kurang dengan 2X. Gitu. Kalian kalau masih ingat ya, itu kan kayak 3-nya ditambahin 4 terus lalu dikurangin 2. Iya bener sih. Tapi secara logika tuh gini. Di sini 3X itu adalah 3 dikali X, bener gak sih? Nah, lalu 4 itu 4 dikali X. Lalu 2X itu 2 dikali X. Maka yang sama apa saja? Apa saja sih yang sama? Aduh, ribet. Apa saja sih yang sama? Ya X-nya doang, bener gak sih? Maka kita bisa bikin kayak gini. Nah, apa sih sisanya? Ya 3 ditambah 4 dikurang 2 gitu. Jadi itu sama ya. Sama aja kayak X dikali dengan 7 kurang 2 ya 5 gitu. Nah, ini kalau nulisnya gini bener, tapi kurang tepat lah. Biasa ditulis angkanya di depan gitu, 5X. Karena pengertian itu sendiri itu beda ya. X5 sama 5X itu beda. Ya tapi nggak saya bahas di sini. Lalu apalagi ya? Misalkan saya punya X kuadrat min 4X. Nah, ini kayak pemfaktoran nih. Gimana sih? X kuadrat itu artinya apa? Ya X-nya ada 2, bener gak? Nah, lalu kalau 4X ya 4 kali X gitu. Ya untuk yang ini. Nah, kita lihat lagi nih yang sama. Yang sama apa? Ya cuman X gitu ya. Jadi ini bisa kita buat kayak gini nih. X dalam kurung ya X min 4 gitu ya. Ya kalau kalian perhatikan ya ini kalian udah memfaktorkan gitu. Atau yang kayak gimana ya? Sebentar. Oh, saya punya nih 3X kuadrat. Oke, saya punya nih 3X kuadrat. Lalu min 9X min 12. Oke. Ini sama dengan berapa? Oke. Yang pertama ya kita lihat yang kelipatan. Tapi dari 3X kuadrat, 9X sama 12 gitu. Nggak boleh ini aja gitu. Atau nggak boleh ini sama ini. Atau ini sama ini nggak boleh. Mana yang kelipatan? Di sini 3 dikali X kuadrat, benar? Di sini 3 dikali 3X, benar nggak? Di sini 3 dikali 4. Nah, yang sama itu apa? Ya 3-nya aja ya. Benar nggak? Kenapa? Karena ya X kuadrat 3X sama 4 dia nggak kelipatan. Maka ini bisa kita tulis kayak gini, 3 dalam kurung ya X kuadrat min 3X min 4 gitu ya.
Lalu ya kita faktorin seperti biasa. Perlu difaktorin nggak nih? Nggak perlu ya, karena di sini tujuannya adalah menjelaskan manfaat sifat distributif. Ini nanti untuk memudahkan kalian dalam berhitung. Lalu kita hapus lagi. Sekarang kita ke materi yang kayaknya paling susah nih buat anak SMP, yaitu bangun ruang sisi lengkung ya. Gitu. Soalnya masih banyak nih ngitungnya nggak efisien. Jadi kayak gini. Yang pertama-tama sih saya kasih tahu ini sebuah apa nih namanya? Ini limas ya. Limas segi lingkaran atau limas lingkaran atau yang disebutnya kerucut. Nah, pertanyaannya itu adalah luas permukaannya berapa? Ya, ini ada rumusnya nih. Rumusnya apa sih? Sebentar, saya lupa rumusnya apa. Kenapa? Ya karena emang saya nggak pernah ngapalin rumusnya ya. Jadi gini, yang saya tahu ini apa sih? Terdiri dari apa saja sih? Ya terdiri dari selimutnya gitu ya. Selimutnya itu ada rumusnya VRS gitu ya. Lalu dia diapain? Ditambah apa? Nih yang bawahnya nih, ini apa namanya? Lingkaran apa? VR kuadrat atau VRR. Oke, saya langsung caca ya. Kenapa sih? Ya biar kelihatan yang sama. Yang sama mana yang sama? Yang sama itu ya VR-nya gitu. Jadi kalau dia dijumlah, maka kita punya apa nih di sini? Ya kita punya VR, lalu dalam kurung S plus R gitu. Nah ini dia rumusnya. Jadi yang ngedatengin rumusnya ya gampang ya, pakai sifat distributif. Jadi nggak perlu diapain. Yang perlu diapain adalah ya luas selimutnya sama lingkarannya. Lalu apalagi misalkan saya punya tabung ya, atau prisma lingkaran. Berapa nih luas permukaannya? Luas permukaannya terdiri dari apa saja sih? Ya pertama kita punya apa? Lingkaran, bener nggak? Kita punya lingkaran. Jadi ada 2 lingkaran nih. Lalu kita punya apa di sini? Selimutnya, gitu. Selimutnya ini kan persegi panjang ya. Persegi panjang tuh luasnya adalah 2 VR kali T ya. Untuk yang selimut dari apa nih? Tabung ya. Kenapa sih 2 VR? Karena kalau kalian perhatikan dari sini ke sini, kalau kalian tutup nih, itu jadi apa? Jadi keliling lingkaran gitu. Jadi ini adalah 2 VR itu ya keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, maka kalau kita jumlah nih, kita punya apa? Sebentar, yang ini kita punya VR kuadrat, bener nggak? Atau VRR. Yang ini kita punya VR R juga. Yang ini kita punya sebentar 2 VRT gitu ya. Kenapa sih 2 VRT? Ya ini luas persegi 4 ya. Luas segi 4 itu alas kali tinggi ya. Ini alasnya, ini tingginya. Oke, jelek terus saya hapus dulu. Set. Sebentar, kok nggak hapus? Kok nggak mau? Aduh, sebentar ya. Saya hapus pakai hapusannya berarti. Set gitu. Nah, kalau kita jumlah nih, ya enggak? Yang sama mana nih yang sama? Nih, penting banget nih. Yang sama ya VR, lalu VR tuh. Maka kita punya apa di sini? Kita punya apa? Ya VR gitu ya. VR dalam kurung apa sih? Yang pertama R ditambah ditambah kok nggak mau hilang nih? Bentar. Sorry. Ditambah berapa? Ditambah 2T ya. Lalu ditambah R lagi gitu. Udah saya belum VR. Lalu di sini apa? R tambah R 2R tambah 2T. Lalu kita lihat lagi nih yang sama. Apa yang sama? Yang sama ada, yaitu 2 gitu. Jadi 2-nya kita outin lagi enggak? Kita outin ya. Kita keluarin ya. Jadi kita punya 2 VR gitu. Nah, inilah rumusnya 2 VR RT. Gitu. Jadi ya intinya kalau kalian belajar bangun ruang sisi lengkung, hafalin sih rumus intinya aja ya, kayak luas selimutnya masing-masing ya, kayak kerucut atau tabung, lalu ya luas lingkaran. Terus kita jumlahin aja yang kita butuhkan. Bener gak sih? Gitu. Jadi kita lihat nih yang sama. Kenapa sih penting banget ini sifat distributif ini? Karena kalau kamu mengerjakan gini, kamu hitung ini, lalu kamu hitung ini, satu-satu kamu jumlahkan, ya repot. Kayak yang pertama tadi ya, kayak 4 dikali 77 sama ditambah 6 kali 77. Jadi kalau kalian hitung satu-satu kan repot kan tadi. Jadi itu sama nih.
gitu. Jadi ya ini penting nih, tinggal variasinya aja sih, kayak di bawah sini tambahin setengah bola gitu, nanti tinggal ditambahin rumus setengah bola. Ya gampang lah, rumus setengah bola kalian sendiri ya gimana rumusnya. Lalu apalagi, panjang juga nih, udah 15 menit. Lanjut nggak nih? Lanjut deh ya. Ada lagi nih, tunggu saya hapus dulu. Kita ke SMA nih. Misalkan saya punya persamaan kuadrat itu seperti ini. Salah. Itu x kuadrat min 2a min 4x lalu ditambah 3 sama dengan 0. Pertanyaannya itu agar persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar yang kembar lah atau berlainan lah, atau nggak punya akar, berapa sih nilai A nya ya gitu ya. Misalkan saya maunya akar-akarnya itu kembar. Kalau kembar apa rumusnya? Kembar itu berarti D nya sama dengan 0 ya. D itu apa sih? B kuadrat min 4 AC, benar nggak? Berarti sama dengan 0 gitu. B kuadrat itu berapa? Oke, di sini berarti kita punya gini, minus 2A. Sebenarnya minusnya nggak ngaruh ya. Kenapa? Karena kita kuadratin ya jadi positif gitu. Dikurang 4 dikali A nya 1, C nya 3. Ya nggak? Nah, yang ini nih, yang ini nih, itu sama dengan apa sih? Ya 2A min 4 kuadrat, bener gak? Lalu itu sama dengan berapa lagi? Sama dengan ya 2A sama 4, itu 2 sama 4 kan kelipatan. Itu sama aja kayak gini, 2A min 2 gitu, yang kita kuadratkan. Maka kalau kita hitung, kita punya berapa? Kita punya apa nih? Kita punya 4 ya, 2 kuadrat dan A min 2 kuadrat. Dikurang 4 dikali 3 sama dengan 0. Hasilnya gimana? Hasilnya sini. Nah, lalu karena 4-nya sama, kita bisa bagi kedua ruas dengan 4. Boleh nggak? Ya boleh. Atau kalau kita nggak bagi, kita bisa bikin begini, 4 A min 2 kuadrat dikurang 3. Ya nggak? Sama dengan 0. Ya kalau kita, itu sama aja ya, sama kayak kalau kita bagi jadi begini. Nah, lalu tinggal kita hitung deh nilai A nya. Gampang kan? Ya ngitungnya nggak di sini ya. Nanti coba aja di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mencoba, ya dari semuanya ya, ada yang mencoba menghitung, nanti saya koreksi kalau salah. Kalau benar saya bilang mantap. Oke, kita lanjut lagi kemana nih ya? Oh iya, ke bagian geometri nih ya, atau yang lebih dikenal dimensi 3, tapi lebih membahas kayak mencari panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Kita hapus lagi. Oke, sebenarnya sih konsep ini udah ada nih di video di playlist ya yang tentang dimensi 3, tapi mungkin kurang dalam gitu menjelaskannya, sehingga yang lag dikit nih. Nanti yang ini banyak yang lag ya, biar saya semangat nih bikin video baru. Oke, kalau bisa komen ya rame gitu ya, diskusi di sana, nanti gue bantu deh. Nah, kita punya segitiga nih, misalkan kita punya berapa di sini? Misalkan 3 siku-siku ya, lalu 6. Maka panjang ini berapa gitu? Panjang R berapa? R aja ya. Berapa nih R? Ya standarnya kita punya R kuadrat itu adalah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Bener gak? Lalu gimana? 6 kuadratnya dikuadratin? Oh, nggak perlu. Ya kan? Kalian udah, untuk siswa yang belajar geometri, kalian udah belajar bentuk pangkat kan? Nah, 6 kuadrat itu 6 sama 3 dia punya kelipatan ya? Punya ya, 3. Jadi 6 kuadrat itu sama kayak 3 kuadrat dikali 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu. Dikali berapa? Boleh nggak? Saya bikinnya saya bikinnya ini di sini dikali, siapa sudah jelek, dikali 1 ya. Nah, lihatnya yang sama Pak, 3 kuadrat ya kan, bener gak? Jadi 3 kuadratnya kita keluarin gitu. Lalu sisanya berapa? Ya 2 kuadrat ditambah 1. Ini R kuadrat gitu. Jadi R kuadrat itu adalah ya 3 kuadrat dikali 5 ya. Kalau kita akarin ya 3 kuadrat jadi 3, 5 nya jadi 3 akar 5 gitu. Sehingga kamu nggak perlu nyari faktornya masing-masing ya. Maksudnya gini, kalau
kalau ngejumlahin langsung berarti kita punya 36 ditambah 9. Jadi R kuadratnya itu sama dengan 45 ya. Maka R-nya berapa? Ya akar 45. Akar 45 berapa? Nah ini kan nyari lagi, bener gak sih? Ya kan? Nah jadi kita nggak perlu nih gunain ini gitu. Jadi kita gunain ini. Manfaatnya di mana sih manfaatnya? Ya sebenarnya ini pembuktian dari sebuah rumus yang saya akan jelaskan cara mencari ini secara singkat ya. Oke, ini bagian dari konsep geometri yang ada di playlist Dimensi 3 ya. Tapi saya hapus dulu nih, udah penuh. Gimana caranya? Sebelum itu saya bikin simpel dulu deh. Salah lagi. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Warnanya yang enak dulu aja ya. Jadi kita buat segitiga. Benar gak? Lalu kalau di sini A, maka di sini berapa? A akar 2. Tahu gak sih kenapa A akar 2? Ya pakai sifat distributif tadi gitu. Tapi di sini saya mau persingkat ya karena waktu udah 20 menit lebih nih. Jarang-jarang nih rekor nih saya bikin video lama kayak gini. Ya enggak? Nah, di sini misalkan A itu sebenarnya A akar 1, benar gak sih? Ya, akar 1 kan 1 ya. Akar 1. Jadi itu sebenarnya 2 di sini ya di dalam akar itu adalah jumlah dari ini 1 sama 1. Oke? Nah, lalu kalau saya punya kayak gini nih sekarang. A akar 2. Lalu di sini A, maka di sini A akar 3. Nah, kelihatan gak nih? Ini kan situ-situ ya. 1 juga di situ ya. Maksudnya A akar 1 gitu. Jadi 3 di sini itu adalah 2 tambah 1 gitu. Atau mungkin bisa saya lakukan seperti ini. Ini saya hapus. Oh, nggak bisa nih. Panjang ini berapa gitu ya dari segitiga yang ini? Ya kita sama kayak sistem Pitagoras ya. Berarti yang ini kita kurang ya. Berapa? Ya A 3 kurang 1 gitu ya. Yaitu A akar 2 gitu. Jadi intinya itu adalah kelipatannya itu dari salah lagi. Oke, kita mulai lagi nih. Kelipatannya itu dari mana? Dari A-nya yang sama gitu ya. Gitu. Dia harus sama. Sehingga isi dari akar-akarnya bisa kita operasikan, entah dikurang, ditambah, ya enggak? Nah, untuk segitiga yang ini gitu. Nah, ini penting nih. Di sini kan 6 sama 3 kelipatan, benar enggak sih? 6 itu berapa sih? 3 kali 2. Tapi belum dalam akar nih. 3 akar 4, benar enggak sih? Nah, di sini kan 3 akar 1. Maka ini berapa? Ya jumlahnya 3 akar 5. Nah, ini berguna banget nih buat ngitung dimensi 3 atau geometri ya. Contoh terakhir misalkan gini. Saya punya misalkan di sini 39 gitu ya. Lalu di sini 26. Nah, coba kuadratin. PR enggak? PR ya. Kita lihat nih 39 sama 26 punya kelipatan enggak? Punya. Kelipatan berapa? 39 itu 13 dikali 3 atau akar 9 langsung ya. Oke. 26 itu berapa? 13 akar 4. Bener enggak? 13 akar 4 kan 2 ya. Jadi 13 kali 2 26. Maka di sini berapa? Nah, di sini kan bukan sisi terpanjang ya. Jadi kita kurang ya. Jadi kita punya 13 juga nih. 13 berapa? Akar 9 kurang 4 itu 5. Nah, ngitungnya cepat kan? Ya, ini bukan rumus cepat ya. Pembuktiannya tadi dari sifat distributif. Jadi sifat distributif itu manfaatnya banyak banget meskipun sifatnya ini sepele, ini kayak gini doang gitu ya. Tapi ini manfaatnya banget buat membuat matematika itu jadi ternyata nggak susah. Yang penting itu adalah konsepnya dulu. Nah, nanti kalau berhitungnya udah bener, ngitung soal apapun tuh gampang. Oke. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di-like ya, di-share ke teman-temannya. Komen nih biar rame. Nanti saya bantu deh kalau ada soal-soal atau apa yang berhubungan dengan isi di video ini. Saya akan bantu. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya.